Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Kardina dengan NPM 101221147 dari kelas C4 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hajatul insani ila rasul atau kebutuhan manusia terhadap rasul. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan membawa fitrah atau naluri. Secara bahasa, fitrah artinya al-hilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada manusia diantaranya adalah yang pertama, fitrah terhadap wujudul khaliq atau eksistensi keberadaan sang pencipta. Syekh Mahmud Syaltut dalam urayanya tentang adanya naluri bertuhan dalam diri manusia antara lain menerangkan, bila mana manusia sedang dalam kesulitan yang amat sangat, yang telah mengatasi pendengaran, memecahkan pemikiran dan menghabiskan daya upaya, maka dalam keadaan seperti demikian ia tidak akan mendapat jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapinya itu, kecuali menyerah kepada Allah, meminta pertolongan dari kekuasaan, petunjuk dan rahmatnya. Firman Allah dalam Quran surat Yunus ayat 22 yang artinya, Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semesta, seraya berkata, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi, manusia adalah makhluk yang asal kejadiannya bertuhan dan mengakui adanya kekuasaannya. Tuhan yang menjadikan alam semesta ini, itulah naluri dan fitrah manusia. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Quran surat Al-A'raf ayat 100. Tersirat dari ayat ini bahwa manusia sejak ia masih di dalam ruh telah mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Yang kedua, fitrah untuk ibadatul khaliq atau menyembah beribadah kepada sang pencipta. Penjelasan poin kedua ini pun dapat dijelaskan dengan penjelasan poin pertama di atas. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa ibadah adalah bagian dari fitrah manusia adalah sebagaimana yang kita lihat dalam sejarah perkembangan manusia itu sendiri. Manakala belum sampai kepada mereka para nabi dan rasul yang diutus Allah Ta'ala atau ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, maka manusia selalu beribadah atau menyembah Tuhan yang mereka yakini keberadaannya dengan interpretasi masing-masing. Ada yang menyembah batu, pohon kayu, berhala atau patung yang mereka buat sendiri, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, fitrah terhadap al-hayatul munazzamah atau kehidupan yang teratur. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk individu maupun sosial, dengan dorongan fitrahnya selalu berupaya menata kehidupannya. Ada aturan-aturan dan norma-norma yang dibuat. Ada pemimpin yang dipimpin.
ada ketetapan sanksi bagi mereka yang melanggar dan atau sejenisnya. Ketiga, fitrah manusia yang telah saya sampaikan tadi membutuhkan bimbingan Allah Ta'ala, karena tanpa bimbingannya manusia akan terjerumus pada kesesatan. Oleh karena itu, dengan kasih sayangnya Allah Ta'ala mengutus para rasul untuk memberikan petunjuk yang benar agar mereka mengenal Ma'rifatul Khaliq atau mengenal penciptanya. Dijelaskan dalam Quran surat Ibrahim ayat 4 yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Dijelaskan pula dalam Quran surat An-Nahl ayat 36, dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyeruakan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Melalui bimbingan para rasul, manusia pun akan mengenal minhajul hayah atau pedoman hidup. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 151 yang artinya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membaca ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Dengan Ma'rifatul Khaliq dan minhajul hayah yang benar, itulah manusia dapat melaksanakan al-ibadatus sahihah. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 175 yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia-Nya dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus kepadanya. Dan dijelaskan pula dalam Quran surat Al-Maidah ayat 16 yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Sekian penjelasan Hajatul Insan ila Rasul dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam perkataan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.